Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novida, SEMSI dengan nomor RIDEN 0328057403. Saya adalah salah satu dosen tetap Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Sebagai dosen, saya berkewajiban dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, di mana tujuan dalam penyusunan PDD-PT UKT-PT ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah dan salah satunya adalah mata kuliah Ekonomi Islam. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya melakukan pendekatan dengan sistem DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan muatan materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Sedangkan Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran tersebut. Dan Assessment adalah penilaian kinerja mahasiswa dan secara objektif di dalam kelas. Sebelum saya masuk ke dalam teknik pengajaran, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit deskripsi tentang mata kuliah Ekonomi Islam. Kuliah Ekonomi Islam akan membahas tentang sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep Islam, karakteristik yang membedakan dengan sistem kapitalisme, membahas juga tentang teori-teori ekonomi yang dikonstruksikan dalam frame syariah, lembaga keuangan syariah, serta konsep pengembangan ekonomi Islam. Pada mata kuliah Ekonomi Islam, terdapat 4 capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, karakteristik, metodologi, serta rancang bangun dari ekonomi Islam. Kedua, mahasiswa mampu memahami teori konsumsi, produksi, distribusi, dan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan akad-akad di dalam perbankan syariah, pembiayaan syariah, serta mengetahui perhitungan zakat dan pembagiannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu moneter dalam keuangan Islam dan memecahkan permasalahan ekonomi melalui pendekatan ekonomi Islam. Mencapai 4 CPMK tersebut di atas, pembelajaran mata kuliah ini dituangkan ke dalam 8 sub CPMK yang akan dibagi dalam 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Ini adalah materi yang akan dibahas dalam pembelajaran ekonomi Islam yang akan saya ajarkan. Yang pertama, mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, tentang teori konsumsi Islam. Dan yang keempat, tentang teori produksi Islam. Yang kelima, tentang mekanisme pasar dalam Islam. Yang keenam, distribusi dalam ekonomi Islam. Yang ketujuh, instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. Kemudian yang kedelapan, tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang kesembilan, tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang kesepuluh, tentang perbankan syariah dan jenis-jenis akad di dalam perbankan syariah. Yang kesebelas, tentang lembaga keuangan syariah lainnya. Dan yang terakhir, tentang ekonomi Islam dan revolusi industri 4.0. Setelah mengetahui gambaran secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu melalui pendekatan DIA. Teknik pengajaran DIA yang pertama adalah delivery. Pada mata kuliah ekonomi Islam, saya menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL. Dengan metode SCL ini,
Metode yang berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan lebih interaktif sehingga terjadi multi arah antara dosen dengan mahasiswa. Saya juga menggugah materi perkuliahan, video pembelajaran, dan tugas perkuliahan ke dalam program LMS atau Learning Management System (SIAKAT) yang dimiliki oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Teknik yang kedua yaitu interaction, di mana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas dengan memacu mahasiswa agar dapat bertanya, berdiskusi mengenai materi pembahasan yang saya sampaikan, sehingga akan terjalin komunikasi dua arah. Pemudah efektivitas kegiatan tersebut ya, saya menggunakan juga WA grup kelas, media Zoom, dan media komunikasi LSM yang dimiliki oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Teknik pengajaran yang terakhir yakni asesmen. Asesmen adalah teknik pengambilan penilaian kepada mahasiswa. Teknik penilaian ini sudah kami sampaikan di dalam kontrak belajar di awal perkuliahan, dan ini juga sudah sesuai yang tertuang di dalam buku panduan akademik. Penilaian tersebut terdiri dari 10% kami ambil dari kehadiran ataupun presensi, kemudian 20% kami ambil dari nilai tugas ataupun kuis, 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Di awal pertemuan, saya akan membuat kontrak belajar dengan mahasiswa, di mana dalam kontrak belajar tersebut saya akan menjelaskan kepada mahasiswa tentang materi pembelajaran yang akan saya ajarkan selama kurang lebih 1 semester. Kemudian juga saya akan memberikan instruksi tentang tugas yang akan diberikan, kemudian penilaian dan bobot penilaiannya, sehingga mahasiswa lebih awal tahu dan dapat membuat strategi pembelajarannya agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan dengan memperoleh hasil yang memuaskan. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Ekonomi Islam yang saya ampu dan penjelasan terkait dengan metode pembelajarannya. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia teman-teman mahasiswa, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan Ekonomi Islam secara online, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-7 ya. Dan untuk materinya insya Allah kita akan bahas tentang perbankan syariah. Materi sudah saya share di sistem LMS kita ya. Kemudian teman-teman juga bisa download, kemudian bisa absen juga forum di sana ya, di lembar syakat kita ya, biar terekam di sana. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita dan juga kegiatan kita ini menjadi salah satu amal ibadah kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, izinkan saya share materinya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Baik. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah, lintas dikenal dengan yang namanya perbankan syariah. Nah, di sana kita akan melihat ya, perbankan syariah dari awal mulai berdirinya dari negara mana, kemudian kira-kira perkembangannya di negara kita juga seperti apa kira-kira ya. Sini kita akan lihat ya, pokok bahasan ataupun sub bahasan dari materi hari ini adalah pengertian daripada bank syariah itu sendiri, kemudian perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, selanjutnya akad-akad yang ada dalam perbankan syariah.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah apa? Agar mahasiswa mampu memahami prinsip dasar bank syariah, kemudian akad-akad dalam bank syariah, dan menganalisis penentuan jenis akad pada pembiayaan di bank syariah. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pengertian dari bank syariah, nah kira-kira nih, saya ingin tahu ya dari teman-teman yang ada di sini, nah kira-kira apa yang diketahui ya pengertian daripada perbankan itu sendiri. Silakan monggo, mungkin Pak Ramelan. Silakan Pak. Kalau bank sesuai dengan fungsinya, Ya. itu dari jenisnya dulu bisa kelihatan fungsinya ya. Ada bank umum, ada bank devisa gitu, yang konvensional, ada juga bank syariah, tapi fungsinya adalah penyimpanan uang sekaligus untuk bertransaksi, Ya. untuk berinvestasi dalam bentuk simpanan. Itu yang saya tahu, kawan-kawan yang akan nambahkan, Bu. Oke, silakan Pak Ramelan. Silakan yang lainnya. Mungkin Pak Isdoyono ya. Atau yang lainnya silakan kawan-kawan. Pak Nurmansah mungkin atau Pak Hono. Perbankan tadi ya Bu ya? Iya, perbankan saja Pak. Perbankan itu Ya. kalau menurut saya itu adalah segala sesuatunya yang terjadi, yang prosesnya itu ada kaitannya dengan Uang. dunia bank gitulah. Ya, Misalkan kayak transaksi, kemudian menabung, deposito, ya. Bunga, suku bunga dan sebagainya yang ada kaitannya, segala sesuatunya yang berkaitan dengan dunia bank. Saya pikir gitu. Baik, terima kasih Pak Yono, Pak Ramelan ya sudah berpartisipasi aktif ya. Baik, ya jadi perbankan itu sendiri adalah suatu badan usaha ya, suatu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan juga dana tersebut kepada masyarakat dengan tujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk terjadinya kegiatan-kegiatan yang menyangkut dari perekonomian ataupun lalu lintas pembayaran itu ya. Kira-kira kalau kita lihat pengertian dari perbankan secara umum, jadi suatu lembaga ataupun badan usaha yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana ya, penghimpunan dana dari pihak yang berkelebihan dana tentunya. Kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembiayaan ataupun simpan pinjam. Dengan tujuan apa? Tentunya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan lihat pengertian daripada bank syariah. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ya, dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ya. Jadi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, selanjutnya prinsip syariah itu sendiri dalam perbankan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, misalnya kita kenal dengan Dewan Syariah Nasional, DPS, Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Oke, selanjutnya Bank Umum Syariah yang dikatakan ini adalah bank yang memberikan segala kegiatan, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada juga yang dikenal dengan unit usaha syariah atau yang disebut dengan istilah UUS. Nah, ini apa? Dia merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional ya, yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor ataupun unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ataupun unit kerja yang di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah ataupun unit syariah. Kita sebut dengan UUS di sini. Selanjutnya kita lihat sejarah perkembangan perbankan syariah. Nah,
kita baca-baca ya, itu ada biasanya sebenarnya fungsi-fungsi daripada perbankan itu sudah ada ya, sudah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah ya, seperti adanya pembiayaan maupun penitipan harta, pinjam meminjam uang, dan bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang ya. Namun pada saat itu tentu saja fungsi daripada perbankan tersebut ya dilakukan masih secara sangat sederhana dan perorangan, tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga belum terlembagakan secara sistematis ya. Jadi sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada fungsi-fungsi perbankan ya, menyangkut daripada penitipan harta, pembiayaan maupun simpan pinjam. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan perbankan syariah itu ya pada awalnya muncul di Mesir dengan menggunakan embel-embel ya tanpa menggunakan embel-embel Islam. Kenapa? Ya, karena pada saat itu khawatir ya adanya kekhawatiran rejim yang berkuasa saat itu akan melihatnya ya itu sebagai suatu gerakan fundamentalis ya. Jadi pemimpin perintis usaha ini Ahmad El-Najjar mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midgamer ya pada tahun 1963. Kemudian eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 ya, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep yang serupa di Mesir. Nah, bank-bank ini tidak memungut maupun menerima bunga ya. Sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk apa? Bentuk partnership. Nah, dan membagi keuntungan didapat dari para penabung tersebut. Nah, ini kalau kita lihat. Selanjutnya kita lihat perkembangan di Indonesia bagaimana. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu selintas kemarin ya, itu awal pelopornya adalah tentu dikenal dengan namanya Bank Muamalat Indonesia ya, yang berdiri tahun 1991. Nah, Bank Muamalat ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI ya, kemudian pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Nah, bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an ya, sehingga pada saat itu ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian IDB atau Bank Dunia memberikan suntikan dana kepada bank ini pada periode tahun 1999 hingga 2002. Dapat kembali ya, Bank Muamalat dapat bangkit kembali dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, ya. Pertanyaannya nih ya, kira-kira menurut teman-teman yang ada di sini, kalau dikatakan bahwa Bank Muamalat adalah bank pelopor ya, bank syariah ya, bank syariah pelopor pertama di Indonesia, kalau menurut yang teman-teman ketahui ya, bagaimana kondisi Bank Muamalat itu sendiri pada saat ini? Monggo kira-kira yang pernah berhubungan dengan Bank Muamalat tentunya sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia ya. Bank pertama. Halo? Sepertinya nasabahnya masih belum sebanyak bank yang umum, Bu. Oke, sebelum banyak nasabah umum. Itu ya, Pak? Sepertinya, walaupun untuk ke sini setelah ada misalkan kayak bank-bank daerah, bank pembangunan daerah itu juga memiliki, misalkan kayak kami Bank Kalbar itu ada Bank Kalbar Syariah seperti itu. Seiring dengan munculnya yang seperti itu, kayaknya juga sekarang juga sudah banyak lagi sih. Tapi karena gitu saya ya? kebetulan untuk membuka rekening Bank Muamalat itu harus ke ibu kota provinsi, jadi jauh sekali. Oh gitu, jadi jauh ya Pak ya. Oke, Iya. baik Pak. Terima kasih Pak Yono. Yang lainnya kira-kira? Mungkin menurut saya Bu, saat Ya. ini kami sih khususnya kayak masyarakat sih belum banyak memahami bank muamalat, karena memang bank muamalat sendiri masih banyak bergerak di
khususnya perkotaan. Itu yang pertama saya pahami. Sehingga dengan adanya bank muamalat ini adalah bank awal atau khususnya berdirinya mungkin syariah, kami kan tidak karena dia masih mungkin menjangkau sedaerah perkotaan dan bergerak untuk untuk perputaran uangnya mungkin belum sampai ke daerah ya Pak? Belum terdaerah. Lalu mungkin kegiatan ekonominya masih mengarah mungkin ke dunia usaha yang mungkin ada di kota-kota terpenangan itu, Bu. Sehingga ini kami sini belum memahami itu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Hono. Oke, nanti kita sampaikan kepada pejabat pihak berwenang yang mudah-mudahan dengar nih. Biar sampai cabang-cabang Bank Muamalat sampai ke daerah-daerah ya. Baik. Ada lagi? Sama Bu, kalau untuk kami di Kabupaten Pontianak, untuk khususnya di Kabupaten Mempawah, Bu, belum ada juga, Bu. Itu paling enggak di Kota Madianya aja, Bu. Oke, ya belum ada ya, belum sampai ke daerah ya. Di BCA, iya. Di ibu kota kabupaten sudah ada, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Frans ya. Bu, ya. Mungkin saya melihat Bank Muamalat Indonesia memang apa yang disampaikan oleh Bapak Suhono di sini pun begitu juga, Bu. Bahkan di kabupaten kami belum ada ini. Saya baru tahu ini Bank Muamalat Indonesia. Walaupun ini sudah lama ya, Bu. Iya, Cuman yang ada sampai sini kan perbankan memang syariah ya. Dan kalau bisa, ini Bank Muamalat kalau secara promosi lah dipromosikan dan dirubah secara sistem syariah, sistem kayak contohnya BSI sini kan berkembang pesat ini, Bu. BSI di daerah kami berkembang pesat. Ya. Tapi yang namanya Bank Muamalat ini nggak tahu. Memang jujur nggak tahu, ini baru tahu. Gitu, Bu. Itu pelopornya. Iya. Padahal Bank Muamalat pelopor oleh Bank Syariah seluruh Indonesia gitu kan. Kenapa Bank Muamalat sendiri tidak muncul di setiap kabupaten gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih Pak Yundi dan Bapak-bapak yang lain ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, teman-teman yang lain, kalau dikatakan kenapa Bank Muamalat pelopor tapi kok nggak terlihat gitu. Yang pertama, jelas dari segi permodalannya pasti memang berbeda, belum semakin besar seperti dengan bank syariah seperti Pak yang dikatakan BSI misalnya. Kenapa? Karena kan Bank Muamalat itu kan boleh dibilang bank swasta, Pak. Nah, kalau BSI itu yang kemarin gabungan daripada Bapak tahu mungkin 3 bank besar. Mandiri, ya, Mandiri, Bank Mandiri BRI, Syariah, ya, BRI. BRI Syariah maupun BNIS ya, BNI Syariah. Itu kan bank-bank besar digabung menjadi satu. Nah, jadi BUMN milik pemerintah. Sama seperti kalau swastanya adalah BRI gitu kan. Nah, itu pasti besar, pasti akan membuka cabang ke unit-unit daerah pasti. Di satu sisi kalau Bank Muamalat dia merupakan bank swasta ya. Dan bank syariah yang berbasis syariah itu bank swasta, tapi berolah dia. Jadi tetap memang keberadaan ini sampai kapanpun dia akan tetap ya dibaca oleh sejarah bahwa perbankan syariah di Indonesia. Halo? Ya? Halo, Pak? Udah ada, Bu. Baik, lanjut. Jadi perbankan syariah di Indonesia sendiri akan dicatat ya di sejarah bahwa itu adalah bank muamalat. Nah, kalau bank-bank syariah yang lain ya yang punya pemerintah tadi tentunya adalah nomor kesekian. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa sih kok perkembangan bank syariah itu tidak sebesar ataupun secepat bank syariah di luar, misal di Malaysia. Kenapa? Nah, ini juga bisa menjadi diskusi kita sebagai akademisi ya, teman-teman bisa menjadi diskusi. Kenapa? Tapi yang jelas pertama, kalau kita bandingkan dengan bank swasta, ibarat orang ya, bank swasta itu sudah berumur dewasa gitu ya. Bank konvensional maksud saya. Bank konvensional itu sudah berumur dewasa, sudah matang dalam perjalanannya. Sedangkan kalau bank syariah itu sendiri kan kita tahu baru tahun 91 berdirinya kan ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan bank konvensional, itu yang pertama. Tentunya itu menyangkut daripada apa? Menyangkut daripada ekuitasnya, ya, permodalannya maupun sumber daya manusianya. Ya, coba Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan. Ketika teman-teman ini memasuki perbankan misal di BCA atau Bank Mandiri ya, bank konvensional ya. Kemudian masuklah misalnya ke BSI yang memang sudah besar atau ke Bank Muamalat atau bank syariah yang lainnya. Pasti kan agak berbeda. Nah, tapi di sana
nuansa daripada keagamaannya akan terlihat kan. Coba Bapak Ibu lihat ya, teman-teman lihat kan, ketika BCA, wah akan terlihat dengan pakaian yang cukup enak dipandang gitu ya, dalam artian ya, tapi masuk ke dalam coba bank muamalat, bank syariah akan terlihat kan ya. Nah dari SDM-nya mungkin pelayanannya juga katanya ada yang bilang, wah kalau di bank syariah itu kok agak lama gitu kan, kemudian ketika bank konvensional agak cepat gitu. Nah itulah nanti hal-hal yang bisa kita kita sampaikan ya kepada pihak-pihak yang berwenang ya, menyangkut juga tadi katanya belum sampai ke daerah dan sebagainya ya. Agar apa? Agar kita yang masyarakatnya mayoritas muslim, nah tentunya diharapkan perbankan syariah ini akan lebih cepat berkembang ya sesuai dengan harapan kita ya. Oke, teman-teman kita mau kembali. tanya dulu Bu, Ya. tanya dulu sedikit. Ya, silakan Pak Yundi. Tadi Bu mengatakan bank muamalat Indonesia ini kan swasta ya Bu. Iya. Sementara yang di sini ada FUI dan dukungan pemerintah. Nah, kenapa itu dikatakan dikatakan swasta? Padahal di situ ada masuk pemerintah itu. FUI kan pemerintah Ibu. Betul, Majelis Ulama Indonesia. Ya, tapi permodalan awalnya itu memang hanya sekedar saran, tapi tetap permodalan awal itu kalau dilihat, kalau kita gali lagi, kita buka dari bukunya awal ya, buku Bank itu adalah memang punya swasta, Pak, bukan punya pemerintah. Jadi pemerintah ataupun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya, di sana juga ada Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan pada prinsipnya itu beberapa pengusaha muslim yang pada saat itu berada di Bandung ya berpikir bagaimana caranya kita membuka suatu perbankan. Jadi dari modal awal itu tidak dari pemerintah, Pak. Kalau kita buka lagi sejarahnya, itu Bapak bisa lihat di buku manual booknya Bank Muamalat Indonesia. Ada di sana sejarah awal pembukaannya. Ini dukungan-dukungan dari pemerintah ada, tapi untuk permodalannya murni memang daripada saudagar-saudagar muslim ini sendiri. Ya, mungkin gitu Pak Yundi. Di situ pertanyaannya Bu. Ya. Padahal kita tahu nih Bank Muamalat sudah berdiri gitu ya, dari swasta. Segi pemerintah sudah mendukung. Kenapa tidak diberikan permodalan dari pemerintah? Apakah sebagai cendekiawan yang bergabung ke ICMI ini tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah gitu? Kan masing-masing punya kebijakan, Pak. Misalnya Bapak punya modal besar. Apakah kemudian Bapak bangun rintis dari awal? Nah, ketika mau diambil pemerintah, apakah Bapak langsung mau serahkan begitu saja? Apalagi ini ada beberapa orang, tidak sendiri, Pak. Kan nggak bisa begitu, Pak ya. Kecuali memang dari awal pemerintahlah yang mendirikan. Ini kan misalnya ada Pak Yundi, Pak Ramelan, ya, kemudian Pak Hono, itu bergabung nih, ayo kita bikin bank yuk, kita gabung rame-rame, diskusi dan sebagainya, kita buat izinnya yuk, gitu-gitu kan nggak bisa Pak, semerta-merta kepada pemerintah apa Papa mau punya usaha seperti itu, enggak juga kan Pak? Iya, Logikanya begitu Pak. Ya Pak ya, jadi enggak sembarang supaya besar dikasih aja ke pemerintah, enak dong kalau gitu pemerintahnya, terus padahal yang punya bagaimana gitu ya Pak. Jadi itu mungkin yang merasa bisa kerjasama dengan pemerintah gitu Pak Yundi. Saat ini kerjasamanya Bank Muamalat dengan pemerintah. Minta kebijakan dari pemerintah, tambahan modal, suntikan dana gitu ya. Kalau memang itu makanya perkembangan Bank Muamalat boleh dikatakan agak sedikit merambat. Nah itu berarti pihak dari pimpinan manajerial dari Bank Muamalatnya yang harus mungkin lebih membuka diri mungkin. Mungkin gitu ya. Sudah. Baik, kita kembali ke laptop ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Lanjutnya. Ini ada beberapa bank Islam yang ada di dunia ya, mulai dari Bank Mesir tadi, dari Meet Gamer mau sampai kepada Bank Muamalat ya. Tahun 1963 ada The Meet Gamer tadi, kemudian 1973 ada Islamic Development Bank ya, Filipina Amanah Bank. 1975 ada Dubai Islamic Bank, Islamic Faisal Bank ya, kemudian 1977 ada Kuwait Finance, maupun 78 ada Jordan Islamic dan Islamic Finance House Universal Holding ya. Tahun 1979 ada Bahrain Islamic, ada Iran Islamic dan sebagainya. Teman-teman silakan baca di sini ya. Selanjutnya sampai kepada di tahun 1992 yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Ini dicatat di sana dalam sejarah ya. Selanjutnya kita akan melihat tentang prinsip-prinsip daripada perbankan syariah. Nah ya, apa prinsip-prinsip dari perbankan syariah? Pertama jelas,
prinsip syariah di sini adalah aturan, ya, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, ya, antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, ya, baik siabul mal di sini ya, penyimpanan dana, yang menyimpan dana, dan ataupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan syariah, ketentuan Islam tentunya di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan ataupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kemudian kita lihat produk-produk yang terdapat di dalam perbankan syariah. Nah, di sini apa aja? Ada produk penyaluran dana, biasanya dalam bentuk pembiayaan, misalnya pembiayaan kendaraan dan sebagainya, pembiayaan modal usaha dan sebagainya. Ada pula produk penghimpunan dana, ya. Berarti kan dikatakan tadi pengertian dari awal apa? Badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan pengumpulan dana bagi pihak yang berkebutuhan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga ada kegiatan selain daripada penghimpunan dana maupun penyaluran dana, ada juga kegiatan jasa perbankan, ya. Jasa perbankannya itu apa? Minta contohnya. Bisa juga misalnya falasnya, ya, penukaran mata uang, atau apa misalnya teman-teman ini melakukan transfer dari bank A ke bank B atau melakukan pembayaran, misalnya pembayaran uang kuliah, pembayaran listrik dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini produk penyaluran dana. Nah, transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki dana. Ada juga transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dan transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa. Ada juga akad pelengkapnya. Selanjutnya kita lihat transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki barang. Ini dikenal dengan prinsip bai ataupun prinsip jual beli, nah, ya, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jadi misalnya Pak Yono ini mau membeli kendaraan roda 4, ya, harganya misalnya 50 juta. Nah, ditambah Pak, kata pihak bank nih, saya tambahkan ya, mobilnya kita beli 50 juta, ada tambahan marginnya. Marginnya ini gunanya untuk apa? Margin ini juga akan nanti dikelola oleh pihak yang menyimpan uang di bank tersebut. Misalnya tambahannya 5 juta, jadi 55 juta. Akadnya disepakati di awal. Kemudian bagaimana dengan sistem pembayarannya? Itu sudah diketahui, ya. Pokok ditambah marginnya ataupun nisbahnya. Nah, berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, maka transaksi dapat dibedakan menjadi 3, dibedakan menjadi 3. Apa saja, ya? Pembiayaan murabahah, ya, atau murabahah bisaman azil ataupun salam, dan ada juga dengan istilah akadnya dengan istisna. Oke. Selanjutnya, transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan jasa. Nah, transaksi ini dilakukan dengan prinsip sewa ataupun izarah. Nah, ini tingkat keuntungan bank ditentukan di depan. Nah, pada prinsipnya dikatakan bahwa izarah ini sama dengan bai ataupun jual beli tadi, ya. Yang berbeda hanya pada objek transaksinya saja. Oke. Selanjutnya, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang digunakan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa. Nah, transaksi ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau sirkah, ya, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Kita lihat lagi untuk produk perbankan yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan untuk usaha kerjasama, musyarakah. Nah, apa ini maksud dengan musyarakah ini? Dia merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, nah, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan mudarabah.
Nah, ini adalah semua bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sihabul mal ya mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib ya, dengan suatu perjanjian pembagiannya ada hasil keuntungannya. Bu, Akad pelengkap. back, Ya, back, ya, back dulu Bu, back dulu Bu. ya. Halo, Ya, Bu, sebentar Bu, berhenti sebentar Bu. silakan Bapak. Halo. Sabar. Iya ya Bu, lagi membaca Bu. Oh, siap. Untuk sumber daya baik yang berujung Mudarabah yaitu semua bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian. Artinya ini kalau di bank konvensional itu adalah krediturnya ya Bu? Iya betul, pihak penabung, deposan misalnya, Ya. kan dia menitipkan uang nih, Pak Ramelan nabung atau buka deposito misalnya di konven ya Pak ya. Ya. Berarti sihabul pemilik modal menyerahkannya kepada bank sebagai mudarib pengelolanya. Kemudian nanti mudarib ini akan menyalurkan kepada masyarakat. Nah, Siap. atau juga bisa kata juga misalnya, jadi misal kalau kita buka rekening misalnya deh, misal Ya. buka rekening di BSI atau pasti ditawarkan akadnya, apa akad wadiah ataukah akad mudarabah kayak gitu ya. Kadang-kadang ketukar nih mudarabah dengan murabahah, nah, beda lagi kan ya. Nanti akad-akadnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ini selintas saja. Baik, bisa kita lanjut Pak? Ya, Bu? silakan Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akad pelengkap. Nah ini ya, akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan diperlukan adanya akad pelengkap yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Di antaranya apa? Hiwalah, ran, qad, wakalah maupun kafalah. Nah, ini akad pelengkapnya ada macam-macam ya perwakilan. Selanjutnya, produk penghimpunan dana. Nah, prinsip wadiah. Nah, tadi kan penyalurannya penghimpunan dananya di sini ya, yang tabungan tadi. Kalau tadi penyalurannya ditujukannya kepada siapa? Wadiah berarti titipan. Nah, di mana pihak pertama ya menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan, dikatakan dengan prinsip wadiah ini. Mudarabah. Nah, ini diaplikasikan dalam bentuk tabungan ya ataupun deposito berjangka, di mana penyimpan bertindak sebagai sahabul mal, pemilik modal, bank sebagai mudaribnya atau pengelolanya yang tadi saya sebutkan tadi ya masuknya. Selanjutnya, akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan dana ya, penghimpunan dana diperlukan adanya akad pelengkap yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya apa? Wakalah. Pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk melakukan pekerjaan jasa seperti adanya transfer dana ya, inkaso dan sebagainya. Ini berarti memakai akad pelengkap dengan yang tadi katakan wakalah tadi ya, sebagai memberikan pelengkap untuk kegiatan di dalam transaksi pada perbankan syariah ini. Oke, selanjutnya kita lihat produk perbankan syariah dalam prakteknya. Ada produk jasa ya ataupun giro ya. Kemudian prinsip syariahnya biasa dengan wadiah yad damanah ataupun tabungan, wadiah yad damanah juga, deposito ataupun rekening investasi bebas ada mudarabah, rekening investasi tidak bebas penggunaannya mudarabah muqayyadah. Nah, kemudian ada juga piutang murabahah, murabahah tidak tunai, investasi mudarabah ya, prinsipnya mudarabah maupun investasi musyarakah ataupun prinsipnya dengan prinsip syariah musyarakah. Oke. Nah, selanjutnya produk ataupun jasa ya, investasi aset untuk disewakan tadi sewa ya, ijarah prinsipnya, pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri dengan prinsip salam ataupun istisna, bank garansi kafalah, transfer ataupun inkaso prinsipnya pakai wakalah diwakilkan, safe deposit box wadiah amanah, surat berharga adanya mudarabah ya. Kemudian jual beli falas, saf dikenalnya dengan prinsip syariah tadi. Selanjutnya, ini kalau dilihat dari sumber dan penggunaan dana. Ada wadiah, mudarabah mutalaqah, muqarakah maupun mudarabah muqayyadah. Nah, ini masing-masing sama dengan yang tadi masuk ke dalam prinsipnya.
Selanjutnya ini juga ada wadiah, mudarabah mutalaka, musyarakah sama dananya mukayadah, larinya kemana, special project dan sebagainya. Sama dengan yang di atas. Kemudian kita lihat, nah ini ya, syariah versus dengan konvensional. Dikatakan di sini, dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, ya, memiliki persamaan. Terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, ya, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, kemudian syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, ya, itu secara umumnya memiliki persamaan. Tetapi terdapat adanya perbedaan mendasar di antara keduanya, ya, yang menyangkut daripada apa? Aspek legalitas, struktur daripada organisasi, kemudian usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerja mungkin teman-teman sudah tahu lah, bisa merasakan perbedaannya. Ketika misalnya Pak Hono masuk ke BCA, waduh, langsung ditemui oleh kasir-kasir yang bagaimana. Kemudian masuklah ke BSI gitu kan ya, bisa merasakan itu ya. Oke, selanjutnya perbedaan ini katanya dengan bank konvensional yang terletak pada sistem pembagian hasil ya. Kalau kita lihat ini ya, katakan terlihat ya teman-teman ya. Ya, ya Bu. Ada perbankan syariah dikenal dengan bagi hasil, perbankan konvensional bunga. Nah, di dalam perbankan syariah bagi hasil ada kemungkinan untung rugi. Nah, pada perbankan konvensional asumsinya selalu untung. Nah, ini mau untung mau rugi tetap segini katanya. Kalau dalam perbankan syariah ada untung ada juga rugi tergantung hanya. Kemudian dalam perbankan syariah ini didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan ya. Misalnya rasionya 40-60 nisbahnya, bank 40, penyimpan 60. Nah, kalau ini didasarkan pada jumlah uang pokok atau pinjaman. Nah, berapa persen, misalnya 7%, 5% gitu kan ya. Kemudian pada perbankan syariah margin keuntungan untuk bank ya, margin keuntungan untuk bank ditambah pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga akhir masa akad. Nah, ingat ya. Margin keuntungan untuk bank ditambah pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga akhir masa akad. Nah, porsi bagi hasil berdasarkan nisbah tetap sama sesuai hingga akhir masa perjanjian pembiayaan. Biasanya untuk pembiayaan konsumtif. Selanjutnya kalau pada perbankan konvensional bagaimana? Nah ini, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan kondisi fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Nah, jadi pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat ataupun menurun tidak dapat dihindari nasabah dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Itu misalnya kalau misalnya KPR 3 tahun segini, 4 tahun berikutnya tentu menyangkut perubahan suku bunga BI rate biasanya gitu ya. Selanjutnya pada perbankan syariah ya, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha bank. Misalnya ketika bank memperoleh keuntungan yang besar maka akan diporsikan kepada nasabah penyimpan juga sebesar itu. Tetapi pada perbankan konvensional tidak tergantung pada kinerja bank. Ya, tidak tergantung pada kinerja usaha ya. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun untung besar. Nah, dan juga tidak akan turut ketika bank tersebut mengalami kemunduran. Segitu saja, misalnya gitu yang sesuai dengan bank. Oke, selanjutnya ya, melakukan investasi yang halal-halal saja. Nah, bank konvensional, investasi yang halal dan haram. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli ataupun sewa tadi ya, memakai perangkat bunga. Pada bank syariah, non-profit dan berorientasi mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pada bank konvensional, profit oriented. Kemudian hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan ya. Sedangkan kalau konvensional dalam bentuk hubungan debitur maupun kreditur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Tapi pada bank konvensional tidak terdapat dewan yang sejenis. Pengawas syariahnya tidak ada. Ini kalau kita lihat perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Oke. Nah, sekarang kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah apa saja. Nah, ini ya. Ini yang mungkin bisa menjadi pemikiran teman-teman yang ada di sini, masukan dan sebagainya ya. Pertama, belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum terlalu tahu dengan nama sistem akad dan sebagainya. Nah, ini bisa diperdalam lagi nih nanti. Habis kuliah di sini lanjutkan di kuliah di ITB Ahmad Dahlan pada sekolah pasca sarjana manajemennya perbankan syariah. Selanjutnya, pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah belum terlalu dalam ya. Jangankan yang masyarakat umum biasa, kita saja yang orang cendekiawan lah ya, intelektual, akademisi kan belum juga terlalu paham kan istilahnya gitu kan. Untuk pahamnya gimana? Kita baca-baca lagi referensinya selain daripada belajar tadi. Dan yang paling penting lagi, setelah lulus ini lanjutkan S2 di ITB Ahmad Dahlan Jakarta ya, di sekolah pasca sarjananya ya. Ketiga, ini selintas-selintas saja nih biar lebih mendalami lagi, biar lebih tertarik lagi nanti teman-teman ya. Selanjutnya, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Berarti ini menyangkut daripada kebijakan pemerintah, regulator ya, belum nih. Jadi diharapkan nanti ke depannya peraturan-peraturan yang ada lebih memihak kepada perbankan syariah. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas, tadi teman-teman sudah membahasnya, belum ada Bu di daerah saya gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti akan ada. Kurangnya depositoan, maksudnya penabung ya nasabahnya yang menyimpan dana. Likuiditas yang berlebihan, excessive liquidity dikatakan. Problematika biaya dan profitabilitas. Nah, kemudian masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Nah, biasanya muncul masalah-masalah apa? Masalah-masalah pembiayaan yang ngemplang, pembiayaan masalah yang tidak dapat membayar ya, istilahnya NPF. Dananya itu istilahnya menunggak. Nah, itu juga merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah di dalam perkembangannya. Oke. Nah, tadi kita melihat di dalam salah satu perbedaan dengan bank konvensional adanya Dewan Syariah Nasional ya. Nah, Dewan Syariah Nasional di sini adalah bagian dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan beberapa nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya ya, dan sektor keuangan pada khususnya, tentunya termasuk ke dalam usaha bank ya, ataupun asuransi dan reksadana syariah di sini tentunya ya. Katakan di sini dia merupakan berarti apa? Bagian dari MUI yang menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah. Yang terakhir ya, Dewan Pengawas Syariah ataupun badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank, tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah dipatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kemudian pada itu juga sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank, DPS di sini ya, Dewan Pengawas Syariah, wajib melaporkan kegiatan usaha ya serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Biasanya ada tuh laporan dari Dewan Pengawas Syariah di dalam laporan Aunal Book bank-bank syariah itu juga ada dimunculkan, laporannya juga ada dituliskan.
Baik, teman-teman mahasiswa, itu selintas tentang perkuliahan kita hari ini ya, tentang perbankan syariah. Oke? Oke, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.